Oke, shalom, selamat sore kepada kita semua yang boleh bersama-sama hadir di dalam acara diskusi Alkitab pada saat hari ini. Sebagai informasi, diskusi Alkitab kita pada hari ini, pada minggu ini, kita mulai jam 4 sore, oleh karena pada malam hari nanti ada acara KKR yang berlangsung, yang juga di mana ada founder kami, Pendeta Pardosi juga yang akan mengambil bagian pada acara tersebut. Sehingga acara kita majukan pada saat ini. Baik, sebelum kita akan memulaikan akan kegiatan kita khususnya untuk belajar akan firman Tuhan pada saat hari ini, kita akan memulaikannya dengan berdoa. Saya minta Pendeta Muda Alex untuk boleh pimpin kita di dalam doa. Oke, baik. Pendeta Alex bisa pimpin kita di dalam doa. Kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu. Sore hari ini kami akan belajar firman Tuhan melalui diskusi Alkitab kami yang akan boleh dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Muda Matias Tanii. Berkatilah kami Tuhan, berkati seluruh peralatan yang kami gunakan, supaya nama Tuhan dapat dipermuliakan saat kami boleh belajar akan firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin, terima kasih. Baik, pada saat ini kita akan mendengarkan beberapa waktu ke depan ulasan daripada pembahasan kita pada saat ini. Pembahasan kita berjudul Gereja Advent menolak akan berpolitik ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang apakah Gereja Advent menerima akan politik itu di dalam gereja ataukah tidak. Kalau seandainya kita menerima, kira-kira menerima yang seperti apa? Pada saat ini, pembahasan ini akan dibahas oleh hamba Tuhan, Pendeta Muda Matias Tanii yang melayani di daerah Jawa Tengah. Kami persilakan. Baik, shalom, selamat sore. Selamat bergabung kembali sahabat-sahabat konsep yang sedang mengikuti belajar Alkitab bersama ini, baik melalui Facebook maupun nanti akan mengikuti tayangan ulang dari YouTube. Dan pada kesempatan sore ini sebelum kita belajar, izinkan saya share screen untuk membantu kita untuk sama-sama belajar. Baik, judul pembahasan kita pada sore hari ini adalah Gereja Advent menolak berpolitik praktis, ya. Gereja Advent menolak berpolitik praktis. Baik, batasan pembahasan saya pada sore ini adalah yang pertama, pembahasan ini hanya akan membahas mengapa GMAHK atau Gereja Masehi Advent Hari ke-7 menolak untuk terlibat dalam berpolitik praktis. Lalu yang kedua, pembahasan ini hanya akan merujuk kepada lembaga GMAHK. Ya, jadi pembahasan kita sore ini tidak akan menyentuh kepada pribadi seseorang yang turut serta di dalam politik atau berpolitik praktis, karena itu adalah hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara. Ya, baik. Ayat yang mendasari pembahasan kita pada sore hari ini adalah Roma pasal 12 ayat yang kedua. Ya, demikianlah bunyi firman Tuhan, dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Jadi yang saya bold warna merah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, dan itu adalah salah satu hal yang kita akan pelajari pada sore hari ini. Baik, kita akan lihat dulu definisi daripada politik ini ya, supaya kita berbicara lebih jauh tentang politik. Ya, jangan juga kita belum tahu definisinya, mungkin muncul dalam pikiran kita. Kalau bicara politik berarti negatif itu ya, tidak ada yang positif. Tapi kita mau lihat definisinya supaya pandangan kita tidak salah dan pandangan kita benar terhadap politik ini ya. Yang pertama ya, menurut kamus besar kita, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa
Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan. Ya, jadi dari definisinya yang pertama ini berarti politik ini baik. Ya. Yang kedua, segala urusan dan tindakan, ya, kebijakan, siasat dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Itu definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kedua. Lalu yang ketiga, cara bertindak, ya, dalam menghadapi atau menangani suatu masalah, kebijaksanaan. Ya, jadi definisi daripada politik ini sendiri baik, ya, mengetahui mengenai ketatanegaraan. Lalu yang kedua, segala urusan dan tindakan, kebijakan yang dibuat. Lalu yang ketiga, cara bertindak, ya, di dalam menangani atau menghadapi satu masalah. Jadi politik ini dari definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia bahasa kita, maka benar, ya, dan baik, ya, definisi ini. Lalu definisi politik dalam bahasa Yunani didapati atau dikenal dengan politika, ya, politika. Lalu dalam bahasa Arab itu siasa, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Nah, dari dua definisi ini, tadi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu yang kedua dari bahasa Yunani dan juga bahasa Arab, kita dapati bahwa arti atau definisi dari politik ini sendiri sangat baik, ya, sangat baik. Karena itu berhubungan dengan pemerintahan, berhubungan dengan negara, berhubungan dengan kekuasaan, berhubungan dengan sebuah kebijakan atau keputusan yang akan dibuat khususnya di dalam negara. Nah, ada beberapa pandangan yang berpendapat soal politik, ya. Menurut Hans Kung, dia katakan kebutuhan dasar penerimaan dari berbagai perbedaan arah politik, sosial maupun keagamaan sebagai kemungkinan dasar terkecil dari kehidupan manusia dan harus dilakukan secara bersama, ya. Jadi Hans Kung katakan bahwa politik, sosial maupun keagamaan adalah sebuah dasar kecil dari kehidupan manusia dan ini harus dilakukan secara bersama, ya. Lalu yang berikut dikatakan gereja tidak bisa eksis dan berkembang tanpa ada teologi. Dan teologi juga tidak akan tercipta dan mempunyai sasaran hasil apabila tidak ada gereja. Sehingga dalam tulisan ini, teologi dan gereja dianggap sebagai suatu kesatuan dalam konteks kenegaraan. Ya, Jurgen Moltmann mengklaim bahwa teologi bisa menjadi naif dan tidak peka menyadari politik. Tetapi teologi tidak boleh melepas keterhubungannya dengan politik, atau dengan kata lain teologi tidak boleh menutup mata terhadap realitas dan harus ikut serta dalam politik. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai berwarga negara, maka kita tidak bisa terlepas dari yang namanya politik. Karena itu memang terjadi, ya. Lalu dikatakan juga oleh Kim Greenwald, dikatakan tidak dapat dipungkiri bahwa pendirian dan ajaran agama juga pasti akan mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Untuk itulah, maka teologi yang bertanggung jawab harus menyadari dimensi politik yang melekat dalam dirinya sendiri. Dan dalam kehidupan gereja tidak boleh memisahkan diri dari politik. Ya, jadi beberapa ahli ini berpendapat bahwa politik itu adalah hal yang lumrah, yang harus apa? Yang harus dimiliki, bahkan keterlibatan seseorang di dalam politik itu harus, karena itu bagian dari kehidupan, ya. Lalu menurut Edi Kristianto, ya, dia katakan manusia perlu bersikap politis, ya. Ini dia menggambarkan, ya, dalam keterlibatannya di sini maksudnya Tuhan dengan dunia dalam sejarah manusia, maka Allah menjelma dalam diri Yesus Kristus tidak bersikap netral, melainkan melakukan suatu afirmatif action yang nyata, ya, dengan memihak kepada manusia yang lemah dan berdosa agar mereka diselamatkan melalui penebusan. Pilihan tersebut menyangkut nasib orang banyak yang hendak dibela. Sehingga dengan jelas dapat dinyatakan bahwa Allah itu politis, ya. Jadi penulis ini katakan bahwa oleh karena Allah itu tidak memihak, Allah itu mengambil satu tindakan afirmatif action nyata, dia berpihak kepada manusia dan dia juga
memikirkan keselamatan manusia sehingga dia apa? Turun tangan untuk menebus manusia. Ya, itu yang dikatakan oleh. Lalu konsep kekuasaan dan politik. Ya, ketika kita berbicara tentang politik, maka itu tidak terlepas daripada kekuasaan. Karena politik di sana berhubungan dengan pemerintah. Dan pemerintah di sana ada keterkaitannya dengan kekuasaan di dalam satu negara. Ya, kekuasaan dan politik memainkan peran yang besar dalam kehidupan dan perilaku organisasi, ya, atau dalam kehidupan dan perilaku dalam berwarga negara. Ya, menggambar kekuasaan sebagai kemampuan seseorang dan sekelompok untuk mempengaruhi orang lain. Ya, seorang atau kelompok tidak harus benar-benar menggunakan kemampuan dan bahkan tidak harus menyadarinya sebagai kemampuan. Jika seorang individu dianggap oleh orang lain memiliki pengaruh, ia memegang kekuasaan. Di samping itu, politik fokus pada mendapatkan, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam suatu situasi ketidakpastian atau konflik dan pilihan. Ya, jadi dikatakan bahwa kekuasaan dan politik ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, ya, karena berhubungan di sana, ya, antara kekuasaan dan juga politik. Nah, manuver politik dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah negara, ya. Manuver politik dalam sebuah organisasi atau dalam negara terdiri dari strategi dan taktik politik, dan kegiatan politik tertentu digunakan untuk mencapai satu tujuan, ya. Menunjukkan pemahaman tentang strategi politik sebagai rencana tertulis atau tidak tertulis untuk mencapai tujuan dengan menggunakan taktik politik tertentu. Strategi politik juga dapat ditujukan pada sasaran apa saja. Ini peristiwa politik yang berbeda dengan strategi terungkap, ya. Ada penulis Heath Miller dan juga Colella memberikan taktik pengaruh politik. Pengaruh politik ke atas mengacu pada individu dan pengaruh kelompok. Mereka yang berada di posisi superior, politik literal, mengacu pada upaya untuk mempengaruhi target dan pada tingkat hierarki yang sama. Akhirnya pengaruh ke bawah mengacu pada upaya dan mempengaruhi orang-orang di bawah mereka dalam hierarki. Jadi orang yang terlibat dalam politik ataupun warga negara yang terlibat, seorang sebagai warga negara yang baik terlibat dalam politik, dia perlu melihat politik itu dengan politik yang sehat, ya, mementingkan kepentingan banyak orang, bukan kepentingan pribadi yang diutamakan. Nah, taktik politik yang kotor. Nah, kita akan lihat taktik politik yang kotor. Itulah makanya inilah bagian dari alasan-alasan kenapa gereja Masih Advent hari ke-7 tidak mau terlibat dalam berpolitik praktis, ya. Taktik politik melibatkan baik membangun kekuasaan atau menggunakan kekuasaan secara diam-diam. Sebuah politik strategi dapat menggunakan campuran taktik, bergerak dari satu ke yang lain dengan lanskap politik yang berubah. Banyak penelitian telah meneliti taktik politik yang digunakan di dalam satu organisasi atau oleh pemerintahan, ya. Ada tiga ahli yang berpendapat tentang taktik tersebut, di antara lain sebagai berikut, ya. Yang pertama, ya, politik kotor, ya. Pengendalian informasi. Informasi memberikan kekuatan yang besar dalam perilaku politik. Satu teknik perilaku politik adalah mengontrol banyak mungkin informasi, sebanyak mungkin informasi. Semakin kritis informasi yang dimiliki, semakin sedikit orang memilikinya, semakin besar basis kekuatan dan pengaruhnya mereka lakukan taktik politik. Ya, jadi salah satu contoh politik yang kotor adalah mengendalikan informasi itu sesuka mereka, ya. Jadi dengan mereka mengendalikan informasi itu dengan baik, maka ada kekuatan di sana bagi mereka untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan, ya. Lalu yang kedua, ya, proses pengambilan keputusan, ya. Pengambilan keputusan berorientasi politik dapat mempengaruhi pilihan alternatif yang menguntungkan diri mereka sendiri atau negara mereka. Seorang mengambil keputusan dapat mengerahkan kemampuannya, kekuatannya untuk secara cekatan mempengaruhi proses dengan secara selektif, menekankan alternatif yang disukai. Ya, jadi berpolitik kotor ini yang kedua, taktik berpolitik kotor ini yang kedua adalah di dalam proses pengambilan keputusan. Kadang-kadang di sana dihadapkan kepada keputusan demi kepentingan banyak orang, tapi dialihkan demi apa? Kepentingan pribadi atau kepentingan yang diinginkan oleh partai tertentu, ya. Lalu yang berikut, mengendalikan agenda. Nah, ini adalah taktik berpolitik praktis secara kotor, ya, tidak sehat. Ya, mengendalikan agenda sebagai teknik politik umum, ya. Salah satu contohnya adalah seperti manajer misalnya ingin mencegah komite menyetujui proposal, ya, di dalam sebuah organisasi atau sebuah negara,
Ya, pertama-tama dia akan mencoba untuk menjauhkan keputusan yang kurang sesuai dengan keinginannya dari agenda. Jadi mungkin mengklaim bahwa itu tidak, namun siap dipertimbangkan dan mencoba menempatkannya di urutan yang paling terakhir, yang sebenarnya harus menjadi agenda utama atau nomor satu. Nah, ini adalah contoh ketiga berpolitik praktis yang tidak sehat. Ya. Lalu yang keempat, menyalahkan orang lain. Ya. Dalam berpolitik praktis, salah satu taktik kotor yang digunakan adalah berpolitik yang paling populer digunakan di dunia politik adalah melibatkan, menyalahkan, dan menyerang orang lain ketika hal-hal buruk terjadi. Politik yang umum digunakan taktik adalah menemukan kambing hitam. Seseorang bisa disalahkan atas beberapa kegagalan dan kesalahan. Ya, jadi inilah mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini juga sebenarnya politik yang kotor. Ya, kalau berpolitik sehat, ya kita tidak perlu mencari kesalahan orang lain. Tampilkanlah yang baik tanpa harus menjatuhkan orang lain. Ya, lalu membangun koalisi. Ya, yang terakhir, yang kelima. Ya, tujuan umum dari teknik ini adalah meyakinkan orang lain bahwa setiap orang harus bekerja sama untuk mencapai hal-hal tertentu. Jadi salah satu taktik berpolitik kotor adalah mementingkan kepentingan pribadi dan kepentingan partai ketimbang kepentingan banyak orang yang harusnya menjadi kewajiban di dalam politik. Ya. Nah, kita akan melihat konsep Alkitabiah mengenai mengelola kekuasaan dan perilaku politik dalam sebuah organisasi. Ya. Gereja adalah suatu organisasi sebagai organisme yang hidup, yang memiliki pertumbuhan yang dinamis untuk mencapai misi dan tujuannya. Ya. Rasul Paulus menggambarkan gereja menggunakan metafora tubuh manusia. Ya. Kita bisa baca itu dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 26. Karena terdiri dari banyak bagian, masing-masing saling terkait dan bergantung satu sama lain. Setiap bagian tubuh menjalankan fungsi tertentu. Para anggota bekerja sama untuk mencapai misi Kristus melalui gereja. Ya, ini konsep mengenai perilaku politik kekuasaan dan juga di dalam atau menurut Alkitab. Ya. Sehubungan dengan ciri-ciri gereja di atas, berpolitik praktis untuk mendapatkan sebuah posisi atau kekuasaan bukanlah jenis kekuatan yang didukung dan dicontoh oleh Yesus. Ya. Makanya ketika Yesus berada di atas dunia ini, dia menemui politik ataupun dia mengalami politik pada saat di zamannya ketika Yesus di atas dunia ini. Tetapi dia memilih untuk tidak terlibat di dalam politik. Apa buktinya? Dia tidak mau mengurusi apa yang menjadi hak pemerintah. Tetapi dia mengurusi apa yang menjadi hak gereja atau hak daripada pengabaran Injil pada saat itu. Makanya dikatakan Yesus, sebaliknya Yesus mengajarkan bahwa kuasa acuan adalah dasar untuk mempengaruhi orang lain. Ya, dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-20 sampai 29, kita tahu ceritanya di sana Ibu Yakobus memohon kepada Yesus untuk posisi anak-anaknya. Ya. Tetapi Yesus menegurnya, membuatnya jelas bahwa kekuatan posisi tidak digunakan oleh para pengikutnya. Implikasinya adalah bahwa kekuatan apapun yang dimiliki oleh para murid harus menjadi rujukan, yaitu berasal dari pelayanan mereka terhadap orang lain. Ya, jadi kalaupun seseorang sudah terlibat di dalam politik, jangan gunakan kondisi itu untuk mendorong orang lain supaya sama dengan tujuan yang kita ingin capai. Tetapi dikatakan bahwa pelayanan kita harus menjadi apa? Menjadi utama terhadap orang lain. Ya, jadi itulah contoh di dalam Alkitab. Ya. Lalu di dalam gereja Masih Advent hari ke-7 diberikan juga penekanan bahwa para pemimpin harus mempraktikkan kerendahan hati. Ya. Nah, kerendahan hati ini sangat penting. Makanya Paulus membahas pendekatan seperti itu dalam bagian yang penuh kuasa ketika dia memberikan nasihat kepada Timotius. Itu ditemukan dalam 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka kepada kehendaknya. Mengubah sikap orang lain menghindari gerakan politik di gereja dimulai dari pihak pemimpin. Ya. Melatih kerendahan hati. Untuk itulah makanya gereja Masih Advent hari ke-7 secara lembaga menolak berpolitik praktis. Tetapi gereja Masih Advent hari ke-7 tidak membatasi anggota gerejanya untuk apa? Turut serta di dalam politik.
Monggo, itu silakan, itu adalah pilihan pribadi dan itu adalah haknya sebagai seorang warga negara Indonesia atau seorang warga negara yang baik ya. Nah, contoh politik praktis yang terjadi dalam Alkitab ya. Pergantian raja-raja di kerajaan utara yakni Israel adalah bagian dari pergerakan politik, namun negatif ya. Karena kalau kita lihat di sana raja yang satu menghentikan raja yang satu, dia datang dengan apa? Dengan gaya kepemimpinan yang berbeda dengan raja yang sebelumnya. Boleh jadi raja yang sebelumnya menuntun orang Israel untuk lebih dekat kepada Tuhan. Datang raja yang baru, dia lebih apa? Mementingkan kepentingannya dan malah menuntun bangsa Israel pada saat itu untuk apa? Melawan Tuhan. Sehingga politik itu menjadi negatif, tidak sehat ya. Karena menuntun kepada yang tidak baik. Lalu yang kedua, Daniel dan rekan-rekannya adalah bagian dari politik. Namun benar karena mereka diminta oleh raja untuk menjalankan tugas pemerintah. Ya, kalau kita baca buku Daniel, Daniel dan rekan-rekannya bukanlah orang yang mempromosikan diri atau menawarkan diri, bukan. Tetapi Daniel dan rekan-rekannya adalah orang-orang yang justru dipilih oleh raja menjadi orang-orang pilihan untuk bekerja dengan raja di apa? Pemerintahan Raja Nebukadnezar pada saat itu. Dan kalau kita lihat peristiwa ini di dalam Alkitab, salah satu contoh berpolitik praktis yang tidak baik adalah di dalam kitab Daniel. Ya. Di mana orang-orang coba mencampur adukan pemerintahan dengan iman seseorang kepada Tuhan. Ya. Sehingga ini menjadi berpolitik praktis yang tidak sehat. Ya. Daniel dijebak, Daniel dan teman-temannya dijebak, dan mereka juga menjadi korban dari politik. Ya. Lalu yang ketiga ya Yesus ya. Tadi saya sudah sempat singgung Yesus pernah menjadi korban politik praktis pada zaman saat itu ya. Jadi Yesus tidak melakukan kesalahan, dia juga tidak pernah menentang pemerintah pada saat itu. Tetapi dia menjadi korban politik ya, dia disalahkan. Dan orang yang menyalahkannya demi apa? Kepentingannya sendiri ya. Ya, kita tahu bersama Daniel 1, 3 dan 4, lalu raja bertitah kepada Aspenas kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada satu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdi. Jadi ini politiknya sehat ya, ya karena kita tidak bisa bilang Daniel dan rekan-rekannya tidak berpolitik. Tidak, mereka justru terlibat karena mereka dipilih untuk bekerja bagi pemerintah saat itu. Pandangan gereja Masehi Advent hari ke-7 terhadap berpolitik praktis ya. Gereja Masehi Advent hari ke-7 secara organisasi menolak untuk terlibat dalam politik praktis atau mendukung partai-partai tertentu, namun mendukung program-program pemerintah yang mendukung nilai-nilai yang benar dan sesuai dengan Alkitab ya. Jadi Gereja Masehi Advent hari ke-7 bukanlah sebuah organisasi yang tidak mau turut serta di dalam politik, bukan, tetapi menolak untuk terlibat di dalam politik praktis. Tetapi ketika ada kegiatan-kegiatan dari pemerintah, program-program pemerintah yang baik, maka Gereja Masehi Advent hari ke-7 akan mendukung hal itu. Tetapi terlepas dari itu, ketika program-program itu tidak benar sesuai dengan Alkitab, maka Gereja Advent akan berdiri untuk mengatakan tidak kepada program-program yang kurang mendukung nilai-nilai Alkitab. Ya, salah satu pendiri Gereja Masehi Advent hari ke-7, dia tuliskan di dalam literaturnya, dia katakan begini, persatuan gereja dengan negara adalah hal yang perlu diperhatikan dengan serius. Sementara itu mungkin tampak untuk membawa dunia lebih dekat ke gereja. Memang pada kenyataannya. Tetapi malah membawa gereja lebih dekat ke dunia. Untuk itulah makanya di Roma 12 ayat 2 tadi saya katakan sebagai landasan dikatakan janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Nah yang menjadi masalah adalah ketika gereja mengurusi urusan yang seharusnya menjadi urusan pemerintah, ya gereja sudah terlibat dalam berpolitik praktis. Karena itu bukan haknya. Dan lama-lama gereja bukan lagi gereja. Tapi menjadi apa? Menjadi turut atau menjadi turut serta di dalam apa? Berpolitik praktis. Untuk itulah makanya Gereja Advent sendiri sebagai lembaga, sebagai organisasi Gereja Masehi Advent ke-7 menolak untuk terlibat di dalam berpolitik praktis. Pandangan Gereja Masehi Advent ke-7 terhadap berpolitik praktis yang pertama, rahasia kemenangan umat Tuhan adalah moral, bukan politik. Ya.
Salah satu tokoh pendiri Gereja Masih Advent ke-7, Ellen White, menuliskan, menggunakan pengalaman Daniel untuk menggambarkan satu elemen tentang bagaimana seorang dengan Tuhan akan menang dalam pertempuran dosa. Karakter moral Daniel yang menjamin juaranya. Bahkan meskipun dia memiliki kesempatan memanfaatkan peluang politiknya, namun dia lebih memilih untuk menggunakan percaya kepada Tuhan. Ellen White berkata, melalui keberanian moral seorang pria yang memilih, bahkan dalam menghadapi kematian, untuk mengambil jalan yang benar daripada jalan politik. Setan dikalahkan dan Tuhan dihormati. Untuk pembebasan Daniel dan dari kuasa singa adalah bukti yang mencolok bahwa wujud yang dia sembah adalah Tuhan yang benar dan hidup. Jadi rahasia kemenangan umat Tuhan adalah moral, bukan berpolitik praktis, ya. Karena berpolitik praktis di sana boleh jadi satu saat kita diperhadapkan kepada pilihan, dan pilihan itu boleh jadi menentang iman kita kepada Tuhan dan hati nurani kita, ya. Sehingga itulah makanya kalau kita tidak kuat, ya kita mendingan tidak usah terlibat. Tetapi kalau kita merasa diri kuat, kita mau menjadi Daniel modern yang kira-kira sanggup mempertahankan iman kita di tengah-tengah hidup di dalam pemerintah, maka monggo juga silakan, ya. Yang kedua, politik mempengaruhi perkembangan karakter sejati, ya. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa umat Tuhan harus memiliki sikap yang berbeda dengan mereka yang adalah orang-orang duniawi atau yang sekuler. Bahkan lebih tegas lagi, Rasul Yakobus mengkategorikan bahwa persahabatan dengan dunia adalah kebencian terhadap Tuhan. Dan siapapun yang memilih untuk menjadi teman dunia menjadi musuh Allah. Ya, ini ayat ini harus dipahami dengan baik, ya. Bukan berarti Alkitab melarang kita bersahabat dengan orang lain, enggak. Yang dimaksud adalah ketika kita mengambil sifat-sifat duniawi yang kira-kira mengganggu iman kita kepada Tuhan dan membuat kita lebih mencintai duniawi daripada Tuhan, maka itu kita menjadikan diri kita musuh Allah, ya. Lalu dikatakan di dalam kutipan yang sama dari tokoh yang sama, ya, Ellen White katakan, hubungan Anda dengan dunia harus diubah dan pemisahan yang diputuskan harus terjadi. Posisi yang Anda tempati yang terus-menerus membuka pintu Anda kepada godaan harus ditinggalkan. Hindari politik, hindari pertengkaran, jauhkan dari setiap kantor yang akan mendorong sifat-sifat dalam karakter Anda yang perlu diperangi dan mengatasi, ya. Jadi kutipan ini juga harus dipahami dengan baik bahwa dalam hal ini Ellen White tidak pernah melarang orang berpolitik, ya, tapi hindari. Hindari bukan berarti tidak boleh berpolitik. Tapi kalau kita tidak kuat di dalam mempertahankan iman kita, karakter kita kepada Tuhan dan sesama, maka lebih baik jangan. Karena itu akan berbahaya, ya, mengganggu iman kita kepada Tuhan. Makanya jangan main-main ketika kita sudah terlibat di dalam berpolitik praktis atau terlibat dalam dunia politik, ya. Jalankan saja sesuai dengan politik yang sehat, ya. Jangan sampai kita menjalankan politik yang tidak sehat seperti tadi 5 hal yang boleh digambarkan tadi, sehingga itu akan membuat atau mengganggu iman kita kepada Tuhan dan juga sesama. Nah, lanjut lagi dikatakan, kami bukan sebagai orang-orang yang dipusingkan dengan pertanyaan politik. Pasangan yang tidak seimbang bersama-sama dengan orang-orang yang tidak percaya dalam perjuangan politik atau mengikat dengan mereka di dalam. Simpan suara Anda untuk diri sendiri. Jangan merasa itu tugas Anda untuk mendesak semua orang. Lakukan seperti yang seharusnya Anda melakukan, karena hal ini adalah sesuatu yang tidak benar. Seperti yang dilakukan oleh iblis dalam mempengaruhi malaikat di sorga, dan banyak yang terperangkap dalam tipuannya. Itulah makanya Gereja Masih Advent hari ke-7 tidak pernah berdiri atau membuat satu pertemuan khusus untuk mempromosikan seseorang yang harus dipilih. Karena bagi Gereja Masih Advent hari ke-7 adalah suara yang seseorang perlu berikan kepada calon-calon yang sudah dicalonkan di dalam pemilihan legislatif, itu adalah hak daripada seseorang dan tidak boleh mencampuri hal itu. Karena dikatakan di dalam tulisan ini, tulisan literatur ini, bahwa ketika kita memaksa orang lain untuk satu suara dengan kita atau untuk sependapat dengan kita, untuk sama dengan tujuan kita, maka kita tidak jauh berbeda dengan setan pada saat itu di sorga. Dia memaksa banyak malaikat atau dia menawarkan mempengaruhi malaikat di sorga yang banyak itu dan terperangkap dalam tipuannya. Jadi hati-hati kita sebagai orang-orang yang beragama, orang yang beriman. Untuk itulah makanya Gereja Masih Advent hari ke-7 memilih untuk tidak terlibat di dalam berpolitik praktis.
Yang ketiga, politik akan mengganggu iman dan hati nurani seseorang. Seperti tadi saya sudah singgung, terlibat dalam dunia berpolitik praktis akan mengganggu hati nurani seseorang. Untuk itulah makanya Gereja Mesias Advent ke-7 menolak untuk terlibat dalam berpolitik praktis. Karena dalam Alkitab juga katakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan berbicara tentang mereka yang mengaku percaya kepada kebenaran untuk saat ini, namun tidak melihat apa-apa, tidak konsisten dalam mengambil bagian dalam politik. Ya, yang dimaksud di sini tidak konsisten adalah jarang orang sekarang ini yang dari gereja ataupun masing-masing pribadi terlibat, tetapi tidak bisa seperti Daniel mempertahankan imannya, mempertahankan karakternya, mempertahankan moralnya, integritasnya kepada Tuhan. Sehingga untuk itulah makanya Gereja Advent memilih untuk tidak terlibat. Itu lebih baik, ya, karena ketika gereja terlibat di sana akan mengurusi keputusan-keputusan dari pemerintah yang seharusnya bukan urusan gereja. Begitu juga sebaliknya, pemerintah juga tidak akan mengurusi keputusan gereja yang menjadi hak gereja. Ya. Yang keempat, berpolitik mengalihkan pandangan umat Tuhan. Ya. Jadi itulah makanya Gereja Advent milih untuk tidak terlibat. Ya. Kolose 3 ayat 1, ayat 2 dan 5 dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Ya. Pemimpin gereja perlu melihat dengan jelas bahwa mengambil bagian dalam politik dan mencampur adukan elemen ini dengan pemberitaan Injil akan membawa kepada kehancuran. Karena ini adalah tanda bahwa mereka tidak menghormati Tuhan. Gereja tidak boleh mengurusi apa yang menjadi hak dan keputusan pemerintah. Ya, jadi kalau misalnya contoh pemerintah memutuskan hukuman terhadap seseorang karena melanggar undang-undang negara, gereja tidak boleh mengurusi. Karena itu adalah hak pemerintah. Dan kalau kita baca di dalam Roma pasal yang ke-13 juga di sana, mengajarkan kita supaya kita juga perlu patuh kepada pemerintah. Selagi itu tidak mengganggu iman kita kepada Tuhan, selagi undang-undang peraturan itu tidak mengganggu iman kita kepada Tuhan, maka kita perlu patuh kepada pemerintah. Karena mereka juga adalah wakil Allah. Yang kelima, berpolitik bukanlah karakter Yesus. Sementara Yesus bekerja di dunia ini, dia menghadapi masalah politik, namun dia milih untuk tidak terlibat dalam masalah ini. Yesus menolak untuk terlibat dalam politik. Ya, jadi untuk itulah makanya Yesus memfokuskan diri kepada pelayanan untuk mengejarkan prinsip-prinsip hukum Allah dan berbicara tentang berkat-berkat yang ditemukan dalam mematuhi prinsip-prinsip ini. Ya, jadi untuk itulah makanya Gereja Mesias Advent hari ke-7 memilih untuk tidak terlibat dalam berpolitik praktis, tapi memilih untuk mendukung negara ketika itu kegiatan-kegiatan yang baik dan hal-hal yang baik, yang positif, dan Gereja Mesias Advent hari ke-7 akan mendukung. Tetapi ketika diperhadapkan untuk gereja terlibat, maka gereja tidak akan terlibat dalam hal itu. Gereja Advent tidak membatasi anggota gereja, ya, gerejanya agar terlibat dalam politik, karena itu adalah hak sebagai warga negara. Seperti tadi saya tekankan, akan tetapi jika anggota yang telah terlibat menjalankan politik yang tidak sehat, maka gereja akan mendorong untuk tetap menjaga iman, karakter, integritas, dan kepentingan rakyat yang harus utama daripada kepentingan pribadi dan partai. Nah, ini yang bahayanya ketika gereja terlibat, karena ini diperhadapkan kepada mau mementingkan kepentingan rakyat atau kepentingan pribadi dan partai. Dan juga di sana bagaimana menjaga iman, karakter, integritas itu harus menjadi hal yang paling utama ketika seorang memang sudah terlibat di dalam politik. Dan memang ini agak sedikit sulit, ya. Banyak orang jatuh oleh karena tidak bisa menjaga iman, karakter, dan juga integritasnya ketika dia terjun di dalam berpolitik. Ya. Baik. Sebagai kesimpulan, ya, politik praktis jika tidak dikendalikan oleh kebenaran, iman mungkin dapat mengganggu hati nurani seseorang kepada Tuhan, mengganggu perkembangan iman dan karakter seseorang sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang ketiga, akan memecah belah umat di dalam gereja. Dan yang keempat atau yang terakhir, mengalihkan perhatian manusia sehingga kehilangan fokus akan kehidupan kekal. Sehingga dalam hal ini, Gereja Mesias Advent hari ke-7 melihat hal ini sebagai 4 hal yang penting, sehingga memilih untuk tidak terlibat
di dalam berpolitik praktis. Untuk itulah, inilah pelajaran sore ini yang boleh saya bagikan, sampaikan. Dan saat ini jika ada pertanyaan yang perlu kita diskusikan, maka kita akan diskusikan bersama. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih kepada Pendeta Matias yang sudah memberikan pemaparan bagi kita pada sore hari ini. Saya mau tanya dulu, mungkin pertanyaan pertama begini Pendeta Matias, supaya kita lebih sederhana, lebih gampang memaknai tentang politik praktis. Jadi sebenarnya gereja itu anti politik atau enggak? Dan yang dimaksud politik praktis itu sederhananya itu kayak gimana, Pendeta? Silakan. Baik, terima kasih kepada pertanyaan dari yang sudah ditanyakan. Jadi gereja Advent sendiri tidak anti kepada politik ya, karena kalau kita bilang gereja Masih Advent Hari ke-7 anti kepada politik, maka tidak usah kita tinggal di satu negara karena kita akan terlibat dalam hal itu. Kita akan mengikuti politik itu ya yang terjadi dalam sebuah negara. Tetapi dalam hal ini gereja Masih Advent Hari ke-7 kenapa di pembahasan ini tidak mau terlibat? Karena gereja tidak mau mengurusi apa yang menjadi bagian pemerintah. Ya, itu yang mungkin saya bisa jawab. Sehingga berpolitik praktis sederhananya adalah di sana kita akan diperhadapkan kepada bagaimana kita mau mementingkan kepentingan rakyat, kepentingan banyak orang, atau kita mau mementingkan kepentingan pribadi dan partai. Dan ini selalu ada di dalam berpolitik praktis. Sehingga untuk itulah makanya gereja Advent lebih memilih untuk tidak terlibat di dalam hal ini. Tetapi bukan berarti anti ya kepada politik, enggak. Tetapi memilih untuk tidak terlibat. Ya. Siap, terima kasih. Kalau menurut Pendeta Pardosi bagaimana ini? Kalau yang dimaksud dengan politik praktis ini yang seperti apa ini? Apakah memang kita ini anti kepada politik atau bagaimana, Pendeta? Baik, selamat jumpa kembali ya sahabat konsep. Mohon maaf kita siaran atau kelasnya lebih awal oleh karena ada keterbatasan waktu dalam pelayanan. Terima kasih kepada Pendeta Muda Matias Tanii ya, atas pemaparannya, dan mungkin topik ini kurang menarik bagi gereja, tapi gereja akhirnya jadi karena kurang menarik, jadi akhirnya tanpa disadari gereja itu mulai apa? Ikut-ikutan dalam berpolitik, khususnya kalau sudah rame lagi caleg-caleg, anggota jemaatnya ikut caleg-caleg dan lain sebagainya. Nah, kita bicara dalam konteks gereja Advent ya, kita tidak mencampuri urusan dari gereja-gereja denominasi lain. Gereja Advent selalu berusaha untuk menjaga agar gereja secara organisasi baik lokal maupun di daerah itu steril dari urusan politik. Baik politik secara berjemaat atau secara organisasi maupun politik secara pribadi. Kalaupun ada seorang anggota jemaat gereja Advent yang mau ikut menjadi caleg atau apa, maka gereja tidak boleh dilibatkan. Dengan umpamanya gereja itu dijadikan tempat bagi sang caleg untuk promosikan dirinya dan lain sebagainya. Gereja itu harus steril. Bahkan pihak pemerintah pun tidak boleh menggunakan gereja itu sebagai tempat untuk dia berkampanye. Ya. Tapi gereja bisa dipakai oleh pemerintah untuk menyampaikan program-program pemerintah yang harus disosialisasikan. Itu harus, contohnya seperti sekarang vaksin. Ya. Jadi gereja bisa dipakai oleh pemerintah untuk tempat sosialisasi tentang pentingnya vaksin. Nah, itu boleh gereja. Tetapi gereja, organisasi gereja tidak bisa digunakan oleh pemerintah ataupun anggota gereja sendiri yang mau menjadi caleg dan lain sebagainya untuk menjadi tempat di mana dia memaparkan program visi misinya sehingga gereja akan mendukung dia secara terbuka. Ya. Urusan seseorang adalah urusan kewarganegaraan. Seseorang itu punya hak memilih dan dipilih. Ya, punya hak memilih dan dipilih. Tetapi gereja tidak campur tangan dalam urusan memilih dan dipilih itu. Tidak boleh. Karena gereja itu urusannya adalah urusan iman, urusan agama. Gereja urusannya adalah mendukung program pemerintah yang dikatakan pemateri tadi untuk program-program yang memang selaras dengan
keimanan dari gereja itu sendiri. Jadi itulah pendahuluannya dulu untuk jawaban pertanyaan Pendeta Muda Adrian, moderator kita, tentang keadaan atau kedudukan gereja dengan politik ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pendeta Pardosi yang sudah memberikan tanggapan. Di sini ada pertanyaan dari sahabat kita, sahabat konsep yang selalu menyaksikan, Bapak Letus Tarum. Selamat bergabung bersama dengan kami. Sepertinya waktu untuk saat ini sangat bersahabat dengan Bapak Letus karena tidak sampai tengah malam ya, tetapi boleh mengikuti kegiatan ini dengan baik. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana kita bersikap sebagai jemaat ketika ada orang yang datang ke gereja untuk meminta dukungan nih, maksudnya ini paslon-paslon ini calon-calon DPR lah, datang ke gereja ataupun calon bupati lalu meminta dukungan. Apakah kita terima atau tidak? Nah, kalau seandainya kita terima, apalagi biasanya kadang-kadang mereka datang di hari Sabat, karena ini kan biasanya anggota kita ini banyaknya datang pada hari Sabat untuk mencari dukungan. Bagaimana nih? Apakah kita tetap menerima atau tidak? Dan mungkin boleh ditambahkan dengan kutipan atau ayat Alkitab ataupun tulisan Roh Nubuat. Silakan Pendeta Matias. Baik, terima kasih banyak. Saya pikir tadi di materi kita ada ya membahas mengenai hal ini, dan mungkin saya share screen sekali lagi supaya kita boleh lihat bersama. Ya, kutipan Roh Nubuat ini katakan jelas di sana ya. Saya bacakan. Ya, dikatakan kami bukan sebagai orang yang harus dipusingkan dengan pertanyaan politik. Pasangan yang tidak seimbang bersama-sama dengan orang-orang yang tidak percaya dan perjuangan politik dalam perjuangan politik atau mengikat dengan mereka di dalamnya. Simpan suara Anda untuk diri sendiri. Jangan merasa itu tugas Anda untuk mendesak semua orang lakukan seperti yang seharusnya Anda lakukan. Karena hal ini adalah sesuatu yang tidak benar. Seperti yang dilakukan oleh iblis dalam mempengaruhi malaikat di sorga. Dan banyak yang terperangkap dalam tipuan. Ya, jadi dalam hal ini, ya seharusnya kita sebagai gereja Masih Advent hari ke-7, harusnya tidak boleh mengizinkan hal itu di dalam gereja kita. Apalagi masuk, datang dengan bantuan, dan mendorong banyak orang untuk pilih dia. Nah, kan di sini kan dikatakan jelas kutipan Roh Nubuat ini, bahwa simpan suara Anda untuk diri sendiri. Jadi suara itu kalau bisa jangan diumbar ya. Kalaupun kita satu gereja ada anggota lain, jangan. Saya pilih nomor 2 ya, nanti ikut ya, pilih nomor 2 ya. Oh enggak boleh. Karena tulisan Roh Nubuat katakan bahwa itu harus disimpan untuk diri kita sendiri. Dan bahkan kalau bisa orang tidak tahu kita pilih nomor berapa. Ya. Karena itu adalah sesuatu sikap yang harus dilakukan. Nah, tadi di atasnya dikatakan bahwa pasangan yang tidak seimbang bersama-sama dengan orang-orang yang tidak percaya dalam perjuangan politik atau mengikat dengan mereka di dalam. Jadi kalau orang yang sudah terikat di dalam politik mengikuti pasangan yang tidak seimbang dan tidak percaya kepada Tuhan, akhirnya dia ikut-ikutan promosikan orang itu. Oh, pilih orang ini karena orang ini bagus, masih keluarga saya. Nah, itu yang terjadi di gereja. Tetapi dalam hal ini tulisan Roh Nubuat sebagai terang kecil yang boleh diberikan pandangan kepada kita bahwa itu sebenarnya tidak boleh dilakukan di dalam gereja. Nah, kalau begitu, kalau orang yang datang terus mau promosi di gereja bagaimana? Ya, kalau bagi saya secara pribadi melalui pembahasan kita pada sore ini, secara lembaga saja menolak untuk berpolitik. Kenapa kita harus izinkan hal itu dipromosikan di mimbar lagi ya? Ya, karena di mimbar akan kita akan memohon supaya orang banyak pilih dia. Saya pikir itu tidak boleh. Ya, saya pikir itulah yang boleh saya jawab. Baik, terima kasih Pendeta Matias. Kalau kutipan tadi ini saya perhatikan yang tidak seimbang, berarti maksudnya tidak seimbang. Kalau contoh, dia orang Advent, mau jadi calon, lalu datang ke gereja-gereja, bagaimana nih, diterima atau enggak? Dia khotbah, dia menyanyi, melayani, diterima enggak? Padahal dia punya maksud nih, mencari suara. Ya, jadi saya pikir tadi jelas ya, jangan memaksakan orang lain ya. Itu jelas di sana, karena itu tidak benar.
Dan tadi diberikan contoh bahwa itulah sifat iblis, memaksa malaikat sorga untuk mengikutinya, dan akhirnya mereka apa? Terperangkap dalam muslihat. Ya, jadi kalau kita berpolitik sehat, ya boleh kita berkampanye, tapi nggak harus memaksa. Ada orang kasih bantuan, terus dipaksa, oh pilih saya. Gitu ya. Saya pikir itu secara gereja kita tidak menyetujui hal itu, karena itu tidak sehat. Ya Daniel saja tidak promosi diri ya, malah raja yang pilih ya, kalau sesuai Alkitab ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Matias untuk tanggapan. Saya mau tanya dulu Pendeta Ari. Pendeta Ari, kalau seandainya ini ada orang ini, ya caleg ini minta dukungan lah ke gereja, lalu dia datang minta dukungan ke Pendeta Ari di jemaat Pendeta Ari Depari melayani. Apakah kita menerima atau tidak ini kira-kira? Ya, terima kasih Pendeta Adrian untuk kesempatannya. Selamat sore sahabat-sahabat konsep. Pertanyaan yang pertama ini tentunya sudah sangat jelas menurut saya, sudah disinggung oleh pemateri kita dan juga pembimbing kami Pendeta Milton Pardosi, karena pertanyaan inilah sebuah kejadian yang adalah definisi dari politik praktis itu sendiri. Ya, jadi dalam politik praktis itu ada kandungan menekankan politik identitas dan lain sebagainya. Biasanya orang-orang yang datang ke gereja itu kan, ya apalagi mereka ini orang Kristen, apalagi orang ini orang Advent bahkan yang mau mencalonkan diri kan bilang, pilihlah saya karena saya ini orang Kristen, karena saya ini orang Advent. Ya, itu adalah politik identitas dan itu politik praktis yang menjadi satu kandungan yang disampaikan dalam pengertian politik praktis itu sendiri, menghalalkan segala cara untuk bisa berkuasa. Jadi akan sangat menurut saya sangat tidak etis untuk menggunakan mimbar, menggunakan komunitas gereja yang tujuannya adalah berfokus kepada Tuhan, berfokus kepada sorga, dipakai untuk urusan-urusan dunia, apalagi tujuan-tujuan politik. Dan tentunya kita sama-sama tahu politik di negara kita ini tidak ada politik yang secara langsung, ya pada umumnya semua bilang untuk masyarakat, tapi semua itu diakomodir oleh tujuan-tujuan partai itu sendiri, begitu. Jadi memang ini cukup kompleks, tapi sudah pasti ya sangat tidak etis menggunakan gereja, bahkan bukan hanya gereja, komunitas gereja, ya sangat tidak etis. Jadi bukan hanya kampanye di ruang gereja aja, menurut saya menggunakan komunitas gereja aja. Ya kalau ada acara rumah tangga di suatu tempat, di situ ada kampanye, itu juga sangat tidak etis. Ya, karena itu salah satu bagian dari praktek politik praktis yang khususnya menekankan politik identitas yang sangat merusak negara Indonesia, karena politik identitas ini akan memisahkan, mengkotak-kotakkan masyarakat. Tentunya itu kita mau jauhkan dari gereja kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Ari yang sudah memberikan tanggapan. Saya mau ke Pendeta Ricky Moal. Mungkin pertanyaannya yang tadi, yang pertama, dan dilanjutkan ada sebuah pertanyaan dari Facebook juga, dari Pendeta Muda Jeremy Huta Julu ya. Bagaimana jika ada calon dewan mau memberi bantuan kepada gereja? Ini bagaimana nih sikap gereja kita ini? Apakah kita terima atau tidak? Bagaimana dengan gereja kita kira-kira? Apa perlu kita menerima atau tidak? Ataukah kita terima tapi nggak usah pilih orangnya? Ataukah kita terima, ya silakan pilih orangnya, atau bagaimana? Silakan. Saya jawab yang kedua aja dulu ya, karena lebih seru kayaknya. Karena udah dikasih sesuatu gitu, jadi sungkan kan. Nah, tapi jawaban saya prinsipnya sama seperti yang Pendeta Matias sudah sampaikan dan juga mungkin teman-teman lain berikan. Pertanyaannya, kalau ada orang yang mau buat baik untuk gereja, diterima atau enggak? Ya sayang kalau enggak diterima. Orang ada mau buat baik kan,
Jadi kalau ada yang mau buat baik ya kita terima. Tapi Pak, buat baiknya ada syarat. Nanti saya promo sebentar ya. Aduh Pak, mending Bapak nggak buat baik lah daripada Bapak harus promo di gereja saya. Jadi kalau mau buat baik siapapun saya pikir kita terima. Orang mau buat baik kita harus terima. Tapi kalau ada harga tanda kutip ya yang harus dibayar untuk itu, apalagi memberikan tempat di gereja untuk orang promosi tentang pilihan politiknya, promosi tentang dirinya terkait politik, saya pikir ya sama seperti prinsip yang sudah disampaikan tadi ya, bahwa gereja kita nggak mau ada di tempat itu, dan gereja kita bukan tempat untuk itu. Jadi saya pikir pertanyaan yang kedua tadi ya pasti bisa menjawab juga pertanyaan yang pertama karena prinsipnya selalu sama. Itu mungkin Pendeta Adrian yang saya bisa tanggapi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pendeta Riki yang sudah memberikan tanggapan. Saya mau beralih kepada Pendeta Pardosi. Bagaimana Pendeta, apakah boleh kita menerima akan para calon-calon ini di dalam gereja kita untuk menyalurkan aspirasi politiknya? Nah, apalagi nih kalau contoh nih anggota gereja Advent ini, kan kita harus perjuangkan nih supaya ada perwakilan dari orang Advent yang ada di dalam susunan lembaga daripada politik itu. Silakan Pendeta Pardosi. Baik, saya bawa ilustrasi dulu ya. Mana yang lebih sakral? Kampus atau gereja? Gereja. Gereja. Saudara tahu nggak bahwa kampus itu tidak boleh dimasuki politik, betul nggak? Betul. Nah bayanginlah, kampus aja nggak boleh dimasuki politik, lagi mana gereja mau dimasukin politik? Ya. Dunia saja dia ada mensterilkan lembaga-lembaga tertentu untuk tidak boleh dimasuki oleh politik. Itu salah satunya apa? Kampus, benar ya? Pernah saudara dengar ada caleg atau calon presiden kampanye di dalam kampus? Oh, bisa dihabisin saudara. Ya, nggak boleh itu. Itu kampus loh, yang nggak ada nyinggung tentang urusan iman, kitab suci atau apa ya. Nah, apalagi lah yang mengurusi iman dan kitab suci. Maka hal-hal itu tidak boleh. Tidak boleh. Nanti halaman gereja penuh spanduk kan jadi kacau, nanti gimana ngatur spanduknya ini kan gitu ya. Akhirnya sampai tembok-tembok gereja pun kena spanduk semua kan. Jadi pemerintah kita saja sudah apa? Memberikan aturan main. Mana tempat-tempat yang tidak boleh menjadi tempat apa? Tempat-tempat tidak boleh menjadi tempat di mana politik itu dipaparkan dengan terbuka. Nah, kadang-kadang kita juga dalam obrolan di gereja ya, mungkin di luar hari Sabat ya, di luar hari Sabat, mungkin Rabu malam, mungkin lagi acara rumah tangga hari Minggu, ya karena lagi rame-ramenya lagi pilpres atau apa, yang ngomongin calon-calon, ya udah gitu aja. Tapi itu tidak bisa dibawa menjadi sebuah apa? Diskusi resmi gitu. Contohnya hari Selasa jam 7 malam kita semua datang ke gereja. Mau ngapain Pak Pendeta? Kita mau membahas calon demi calon dari presiden kita. Ya kan jadi pusing kepalanya. Mau ngapain kita? Kampus saja steril, masa gereja tidak menjadi steril juga. Nah, dengan ilustrasi seperti ini saya kira maka kita mempunyai sebuah sikap. Ya, ini gereja Advent ya. Kalau yang lain saya tidak mencampuri. Bahwa gereja secara institusi itu ya tidak mengizinkan dirinya menjadi tempat untuk berpolitik. Pada saat yang sama juga gereja tidak akan menunjukkan dukungannya kepada politik. Ya, dengan membuat sebuah keputusan-keputusan untuk mendukung keputusan-keputusan politik pemerintah. Tidak. Tapi gereja harus mendukung program-program pemerintah bila mana itu memang tidak bertentangan dengan keimanan gereja. Ya, jadi pemerintah putuskan harus ada umpamanya program keluarga berencana, ya gereja pun mendukung program keluarga berencana. Harus ada umpamanya pengentasan kemiskinan, gereja pun mendukung paling tidak mengentaskan kemiskinan anggota gerejanya, betul nggak? Ya, jadi ini yang dilakukan gereja. Tapi kalau umpamanya pemerintah memutuskan, ya Alkitab mengatakan apa? Memang kita harus taat kepada pemerintah, tapi kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada apa? Pemerintah. Kalau pemerintah itu menjalankan pemerintahannya tidak sesuai lagi dengan apa? Kehendak Tuhan.
Ya, dan disitulah sikap gereja bahwa gereja tidak akan menuruti apa yang pemerintah perintahkan kalau itu menentang kehendak Tuhan. Tapi kalau itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, maka gereja akan mendukung dengan kemampuan yang gereja lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pendeta Pardus yang telah memberikan tanggapan. Ada pertanyaan lagi di Facebook ya. Ini dari Bapak Letus Anggraha ya. Bagaimana juga dengan politik pemilihan ketua-ketua gereja Advent sendiri, karena biasanya sudah dekat conference, ramai sekali. Jadi begini sederhananya, ini politik, apakah ini juga termasuk politik? Contoh begini, Pendeta Matias, saya mau supaya di gereja saya ini ada kerjasama. Bagaimana supaya benar-benar, lalu kadang-kala mungkin dibuat, oh nanti saya mau siapkan itu untuk jadi ketua, itu sekretaris, itu bendara. Apakah boleh seperti itu di dalam gereja kita? Silakan Pendeta Matias. Apakah itu termasuk politik juga? Baik, terima kasih banyak. Jadi kembali lagi tadi saya sudah di pembatasan masalah saya, pembahasan. Saya hanya mau membahas tentang lembaga. Kalau sudah menyinggung kepada pribadi, ya itu hak seseorang. Ya. Dan dalam gereja, kalaupun kita lihat hal ini terjadi, kembali lagi namanya gereja harusnya menjalankan segala sesuatu itu sesuai dengan yang Alkitab. Karena kan dasar gereja kita, secara khusus gereja Masih bukan hanya gereja Masih Ayat ke-7, ya. Kristen secara umumnya ya dasarnya adalah Alkitab, ya. Dan dalam hal ini saya pikir kalau misalnya di dalam gereja sudah ada hal-hal seperti itu, ya kita sebagai pribadi-pribadi yang mengetahui itu, ya kita punya tanggung jawab untuk mendorong supaya kalau bisa hal itu jangan terjadi. Karena secara pembahasan kita tadi jelas di sana bahwa kalau ada terjadi seperti itu, maka itu akan merusak tujuan utama daripada gereja sebenarnya, ya. Yang sebenarnya harusnya gereja menyelesaikan Injil, malah mengurusi pemilihan di gereja, ribut gara-gara pemilihan. Jadi dalam hal ini saya pikir kalaupun ada yang main-main dalam hal itu, ya itu urusan mereka ya, karena ini kembali kepada pribadi. Kalau sudah menyinggung kepada pribadi, itu kembali kepada tanggung jawab kita masing-masing kepada Tuhan, ya. Jadi itu mungkin jawaban dari saya yang bisa saya tanggapi soal pertanyaan ini yang sudah main-main ya dalam pemilihan, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Matias. Saya mau beralih dulu ke Pendeta Jimmy. Mungkin ada Pendeta Jimmy, oke? Nah, ini gimana nih Pendeta kalau di gereja sudah di dalam pemilihan konferensi jemaat atau di organisasi, lalu kita merasa bahwa orang ini paling pas layak untuk membidangi hal itu. Lalu kita mungkin mempromosikan kepada orang lain. Apakah boleh? Dan apakah itu juga masuk dari bagian politik itu? Ya, jadi untuk memilih ya, saya rasa semuanya harus netral dan juga memilih dengan hati yang bersih ya. Tidak ada unsur untuk membuat kelompok-kelompok. Itu sudah bagian dari duniawi, cara-cara dunia. Tadi pemateri sudah sampaikan, janganlah serupa dengan dunia ini, begitu ya. Jadi kalau kita juga melakukan hal-hal yang serupa dengan dunia di gereja, berarti sudah tidak lagi sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Ya, jadi kalaupun ada pemilihan-pemilihan, biarlah itu dari hati, dari masing-masing orang untuk memilih ketua, untuk memilih siapa saja, ya di jemaat atau daerah atau di konferensi atau di mana saja ya. Jadi pemilihan itu kan bagus sebenarnya, supaya ada yang menjadi pemimpin ya kan, tetapi tidak kemudian diatur semua sedemikian rupa. Jadi nanti jadi keliru, ya nanti jadi terbuai dan akhirnya salah di dalam bertingkah dan melakukan pemilihan tersebut. Itu mungkin yang bisa saya tanggapi, Pendeta Adrian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pendeta Jimmy. Mungkin saya mau langsung beralih kepada Pendeta Pardosi. Gimana nih Pendeta? Khususnya di dalam gereja kita ini,
Apalagi kita mau pemilihan ini pegawai jemaat, ya paling sederhana pegawai jemaat. Apakah boleh? Mungkin kita sudah sebelum pemilihan itu sudah mungkin sounding-sounding, ini lebih bagus jadi ketua, ini lebih layak, lebih baik. Apakah boleh seperti itu, pendeta? Kita lakukan. Boleh. Dalam pemilihan jemaat itu, saya mau kasih beberapa prinsip ya. Hati-hati saudara mempengaruhi orang lain untuk memilih seseorang berdasarkan keinginan saudara, padahal orang yang akan memilih itu tidak mengenal orang yang mau dipilih dan tidak mengetahui kemampuan orang yang dipilih. Hati-hati saudara. Kenapa? Kalau nanti orang yang dipilih ini ternyata justru melakukan hal yang negatif, maka orang ini akan mempersalahkan kita yang mempengaruhi dia. Kau bilang orangnya bagus, ternyata kacau ini orang. Padahal udah kupilih dia. Jadi masalah kita. Ya. Dan ini bagian dari politik, mempengaruhi orang lain, memilih orang lain tanpa orang itu mengenal siapa orang itu dan segala kemampuannya. Dan kalau ini terjadi di dalam gereja, ini bahaya sekali saudaraku. Bahaya ini. Memang gereja kita mengadopsi apa yang namanya suara terbanyak. Betul ya, suara terbanyak ya. Tetapi suara terbanyak itu biarlah suara terbanyak karena memang banyak gitu. Bukan suara satu tapi mempengaruhi orang banyak gitu. Jadi sebenarnya suaranya cuma satu orang, tapi karena satu orang ini mengintimidasi yang lain akhirnya semua ngikut. Jadi ini sebenarnya bukan suara terbanyak, suara satu orang ini. Dan itulah politik praktis yang harus dihindarkan di dalam gereja. Tidak boleh seperti itu. Setiap orang mempunyai hak untuk memilih siapa saja, dan biarlah pilihan itu karena orang itu mengetahui kemampuan orang yang dia pilih. Sehingga pertanggungjawabannya kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, ini di Facebook saya baca ada pertanyaan. Itu boleh enggak pemilihan itu dimulai dengan tes karunia roh? Ya, memang harusnya seperti itu. Dan itu menjadi tugas pendeta untuk mengetahui karunia rohani daripada masing-masing. Contohnya, dia punya karunia rohani melayani, tapi dipaksa jadi ketua jemaat. Kan bingung dia nanti jadinya, bagaimana saya mau jadi ketua jemaat? Saya pegang kain pel, ya. Tapi saya disuruh berdiri di jemaat untuk memimpin konferensi jemaat. Bingung dia. Dan siapa yang salah di sini? Memilih. Orang itu bukan tidak mau melayani Tuhan, tapi dia tidak diberikan Tuhan karunia untuk memimpin. Karunia dia adalah apa? Melayani. Jadi gereja perlu mengetahui itu. Nah, ini ada orang dapat karunia memimpin. Ya, disuruh jadi diakon, pusing kepala dia ketika dia harus berurusan dengan apa? Baskom dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini perlu ini. Ya. Masukan dari pendeta Alfianus Salepang itu adalah benar bahwa sebelum terjadinya pemilihan itu di jemaat, maka harus diadakan apa? Tes karunia rohani. Atau kalaupun kita sudah tahu, maka kita melihat ini sebenarnya talentanya seperti ini. Dan pendeta jemaat itu mempunyai tanggung jawab untuk mengarahkan panitia pemilih itu supaya memilih orang-orang yang benar-benar sesuai dengan panggilannya. Ya, sesuai dengan karunia rohani yang dia Tuhan berikan kepadanya. Nah, dalam pemilihan yang lebih besar, contohnya di daerah, di konferensi, sama sebenarnya harus dilakukan. Jangan kita mempengaruhi orang memilih seseorang yang orang itu tidak kenal apakah orang ini memang rohani, orang ini memang punya kemampuan atau tidak. Tidak boleh itu. Itu kita menanggung juga kesalahan yang sama. Karena sudah mempengaruhi orang untuk melakukan pemilihan yang tidak sesuai dengan isi hati. Baik, terima kasih. Cuman tadi pertanyaannya begini, Pendeta Pardusi. Apakah tes karunia rohani itu memilih itu sudah juga seperti politik juga atau enggak? Oh tidak, tes karunia rohani itu kan adalah sebuah tes di mana seseorang dapat mengetahui, dibantu mengetahui karunia apa yang ada padanya, kan gitu. Lalu kalau dia katakan sama Pak Pendeta saya sudah tes karunia rohani. Lalu ya saya di situ tertulisnya sebagai pemimpin pendeta. Ya pendeta tidak akan langsung bilang, oke, kau jadi ketua. Tidak. Ya dia akan dikasih dulu jabatan mungkin pemimpin yang kecil dulu kan gitu ya. Ya, kan harus diuji dulu barang siapa setia dalam perkara kecil, maka dia setia dalam perkara apa? Besar, ya kan? Ya, lalu gereja kita juga memahami orang yang baru bertobat jangan terus dikasih jabatan. Kacau nanti semua.
Ya, walaupun dia tes karunia rohani di situ terus pemimpin gitu, tapi dia baru bertobat. Ya, perlu juga kita berhati-hati. Makanya dikasih tanggung jawab yang kecil sesuai dengan karunia-Nya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya, sangat menarik sekali ya, bahwa perlu juga ada tes karunia rohani ya, supaya tahu ini apakah karunia dia menjadi pemimpin atau enggak. Yang repotnya ini kalau sudah tes karunia rohani, semuanya mengaku punya karunia rohani jadi pemimpin. Ini yang membuat kita juga jadi pusing ya. Baik, terima kasih untuk tanggapan-tanggapan yang tadi sudah diberikan. Mungkin ada pertanyaan lagi yang masuk dari tim konsep, atau mungkin ada teman-teman yang mau bertanya secara langsung atau ingin memberikan tambahan. Baik, oke, mungkin tidak ada. Nah, mungkin pertanyaan untuk Pendeta Matias, ini bagaimana ini Pendeta Matias? Kalau contoh gini, kita katakan bahwa oh gereja ini nggak boleh berpolitik praktis, nggak boleh. Tapi giliran kalau ada apa-apa, kita nyari orang itu. Kita minta orang itu, minta tolong sama orang politik itu. Ini kan sama saja, sepertinya kita jadi munafik ini Pendeta Matias. Contoh nih, dia mau datang ke gereja, mau mempromosikan. Lalu kita bilang, oh nggak boleh, gereja tidak boleh ikut dalam politik daripada politik praktis itu ya. Tapi pada saat ada masalah, kita cari orang itu untuk tolong gereja kita. Apakah ini munafik atau gimana nih Pendeta Matias? Ya, terima kasih banyak untuk pertanyaan ini, baik sekali. Jadi seolah-olah gereja ini munafik ya. Saya bilang tidak. Kenapa saya bilang tidak? Karena ketika seseorang di sini, lalu dia duduk di pemerintahan, ya kita sebagai gereja suatu saat kita pasti membutuhkan mereka. Dan di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa gereja tidak boleh menentang pemerintah, kita harus patuh kepada pemerintah. Ya kalaupun memang orang itu waktu datang promosi, ya dia juga harus menghargai keputusan gereja kita. Karena agama ini juga diberikan kebebasan beragama dan setiap gereja punya aturan sendiri. Dan calon itu harus menghormati keputusan gereja. Kalau memang gereja itu tidak memperbolehkan untuk mempromosikan diri di sana. Ataupun seperti tadi dikatakan pendeta muda Ricky Moal, kalau memang dia pure mau bantu, silahkan. Tetapi kalau misalnya setelah dia mau bantu tetapi ada maksud dan tujuan tertentu yang kira-kira menentang peraturan gereja kita, menentang apa yang menjadi prinsip gereja kita harus berani berdiri katakan tidak. Dan dalam hal ini ya kita pasti butuh setiap orang ya, butuh orang lain. Gereja tidak bisa mengatakan oh saya tidak butuh pemerintah, tidak bisa. Karena selagi kita di sebuah negara, kita sebagai gereja, ketika itu berhubungan dengan berhubungan luas dengan negara, maka kita harus berurusan dengan orang pemerintah. Ya, jadi saya pikir dalam hal ini ya orang tersebut juga kita tidak munafik, tapi kita sedang meninggikan prinsip-prinsip yang menjadi dasar gereja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mau beralih dulu ke Pendeta Pardosi. Bagaimana ini Pendeta? Apakah kita ini seperti munafik? Orang mau datang di gereja, minta tolong supaya saya dipilih. Kalau saya terpilih, nanti saya akan tolong gereja. Giliran gini kita bilang nggak boleh. Toto pas waktu kita ada masalah, kita cari dia. Ini gimana ini? Apakah kita jadi seperti orang yang munafik ini Pendeta? Ya, jadi begini, harus dibedakan antara institusi gereja dengan pribadi. Contohnya lah, anggota jemaat saya gitu ya, Pak Pendeta, tolong doakan, saya mau maju caleg. Ya saya harus doakan. Ya saya harus doakan. Tapi kalau dia katakan, Pak Pendeta, nanti di jam sekolah sahabat, boleh enggak kasih 10 menit sama saya supaya saya promosi? Saya bilang nggak bisa. Gitu. Tapi saya doakan dia supaya Tuhan buka jalan. Ya begitu ya. Tapi saya tidak bisa membawa gereja itu untuk mendukung dia secara institusi. Perhatikan baik-baik. Secara institusi tidak boleh. Ya. Siapa saja, Pak Pendeta doakan saya, di kantor saya mau ada pemilihan jadi direktur. Ya saya doakan juga, kenapa rupanya? Tetapi ketika saya mau mendoakan seseorang, ini yang saya praktekkan. Dan ini para pendeta muda di Zoom kan ada. Sebelum Anda doakan orang itu, Anda harus berikan prinsip-prinsip kebenaran dulu. Sehingga dia menyetujui tidak prinsip itu.
Kalau dia tidak setujui itu, kita doakan. Kan tabrakan doa kita di langit. Dan ini yang saya praktekkan. Saya sudah 2 kali mendoakan orang yang jadi calon legislatif dan dua-duanya nggak menang gitu ya. Ya, itu kan kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Ya kenapa saya harus malu mengakuinya kan? Ya, saya doakan kalau Tuhan buka jalan, maka biarlah dia menang. Tapi 2 kali kalah, ya udah kan nggak ada masalah. Ya. Tapi bagi saya apa? Saya terangkan sama dia. Kalau nanti you mau jadi maju jadi caleg, ya kalau kampanye yang benar, jangan janji bohong kan gitu. Betul nggak? Yang kedua, jangan utamakan kepentingan partaimu, tapi utamakan kepentingan rakyat yang kau bela. Yang ketiga, kalau mau kampanye jangan pakai uang ngutang. Karena kalau ngutang, nanti pasti kau harus cari uang untuk bayar. Nah, cari uangnya dari mana? Tendensinya mau korupsi, betul nggak? Nah, ini prinsip-prinsip saya sampaikan. Anda setuju? Kalau dia bilang, saya kurang setuju pendeta, ya nggak jadi kita doa. Untuk apa kita berdoa dengan orang yang berencana melawan kebenaran Tuhan? Nggak ada gunanya saudara mendoakan orang yang berencana melawan kebenaran Tuhan. Contohnya saya doakan para mahasiswa saya supaya jujur. Tapi dalam hatinya aku mau nyontek. Kan doa saya tabrakan di langit. Saya doakan supaya kau jujur, tapi mahasiswa saya justru berencana sudah contekannya sudah ditaruh di tangannya semua. Ya untuk apa saya berdoa untuk orang yang begini? Nggak ada gunanya. Nah, tapi saya tidak boleh membawa gereja untuk mendukung apa? Orang itu nggak boleh. Ini bisa bahaya nanti. Nah, tiba-tiba di gereja saudara ada 5 caleg. 5-5-nya minta didoakan oleh gereja. Kan pusing akhirnya gereja ini. Ini bagaimana cara mendoakannya? Lalu 5-5 ini minta dukungan dari gereja. Anggotanya 100. Terpecahlah gereja jadi 5. Berkelailah dia karena 20-20-20. Anda bisa bayangkan itu kalau gereja tidak steril dari politik? Gereja bisa terpecah. Jangankan mendukung caleg atau apa. Dalam gereja saja terjadi pemilihan, ada politik, gerejanya pecah, bikin gereja baru. Betul nggak? Nah, mudah-mudahan kita bingung semua. Dan kalau sudah bingung, jalan keluar akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Tapi yang tadi saya garis bawahi, jangan takut minta pendeta Advent untuk mendoakan. Kalau tidak terpilih itu kehendak Tuhan ya. Jadi jangan takut cari pendeta Advent untuk minta mendoakan kalau mau jadi caleg ya. Baik, ada satu pertanyaan di sini yang masuk dari Bapak Willy Angkau ya. Terima kasih Bapak Willy Angkau sudah boleh bersama-sama dengan kami dalam mengikuti akan kegiatan diskusi Alkitab ini. Pendeta, apakah boleh seorang calon untuk menyampaikan visi misinya ini? Boleh nggak menyampaikan visi misinya kepada kita di gereja? Silakan Pendeta Matias. Baik, saya pikir tadi sempat disinggung oleh hamba Tuhan Pendeta Pardosi tadi dalam penekanannya. Jadi dalam hal ini ya, visi misi yang disampaikan kan pastinya itu untuk kepentingan partai juga ya yang ia ikuti ya. Jadi saya pikir dalam hal ini ya, sedangkan untuk dia berpromosi saya sudah tidak boleh, apalagi visi misi kita kasih untuk dia bacakan ya atau dia sampaikan di gereja. Jadi dalam hal ini saya sepakat bahwa tidak boleh ya kalau dari tadi penekanan bahkan masukan-masukan yang boleh disampaikan. Jadi itu mungkin dari saya. Jadi saya secara pribadi ya tidak boleh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mau ke Pendeta Alex dulu. Ini gimana nih Pendeta? Kalau ada orang mau sampaikan visi misi, apalagi ini visi misinya yang terbaik untuk gereja ini, boleh nggak ini seorang calon untuk menyampaikan visi misinya? Baik, terima kasih Pendeta Adrian Runesi dan Bapak Willy yang menanyakan, sahabat konsep yang menyaksikan di Facebook. Dan salam jumpa kembali dengan kami para sahabat konsep para pendeta. Berhubungan dengan pertanyaan boleh atau enggak, tadi sudah disampaikan. Kita harus lihat tempatnya dulu Pendeta Adrian ya. Kalau dia menyampaikan di forum diskusi-diskusi para bapak-bapak Advent ya, waktu bicara-bicara, saya pikir sah-sah saja. Asal jangan jam promosi sekolah sahabat dipakai buat promosi calegnya dengan menyampaikan visi misinya. Nah, jadi kita perlu fair juga dalam hal ini. Saya kalau sebagai anggota jemaat melihat saya sebagai pendeta melihat anggota jemaat saya sukses ya,
menjadi seorang pemimpin, saya senang, saudara. Itu bisa membantu gereja kita bertumbuh ya di dalam bagaimana menjadi seorang Kristen dan pemimpin yang bijaksana dalam pemerintah. Itu saya senang. Dan itu akan sangat membantu gereja di dalam mengabarkan penginjilan juga. Nah, kalau misalkan tadi ditanyakan Bapak Weli ya, bagaimana ada seorang yang mau menyampaikan visi misi. Saya perbolehkan, Pak. Tapi kita harus lihat tempat dan waktu. Kalau kita bicara di hari Sabat, sudah barang tentu itu di luar penyembahan. Tapi kalau dia ngomong di hari Minggu, Pak, saya setuju. Saya senang. Tapi kan pilihan di tangan masing-masing juga, kan begitu. Intinya, institusi gereja tidak memfasilitasi. Nah, itu dia. Tidak memfasilitasi promosi daripada salah satu anggota. Tapi mendoakan, gereja setuju mendoakan. Kan begitu ya. Nah, ini yang yang saya lihat pandang baik dan kita mau juga. Karena saya melihat ada salah satu kehidupan yang baik yang disampaikan kepada orang yang dipilih rakyat dan dia di saat yang bersama jadi orang Kristen Advent yang baik, membantu pekerjaan Tuhan, dan saya lihat ini benefitnya baik bagi organisasi kita. Dan saya pernah ada waktu itu di Medan dan saya bertemu dengan orangnya langsung dan dia cukup fair ketika dia beribadah saat kapan, pada waktu dia memimpin saatnya kapan, dan itu bagi saya sebuah contoh yang baik ya kalau benar-benar dia menjadi seorang Kristen yang baik ketika menjadi seorang pemimpin di pemerintahan maupun di gereja Tuhan. Nah, jadi isunya juga bisa dibilang kalau dia bagus dalam pemimpin di pemerintahan, dia pun akan bisa juga menjadi pemimpin di organisasi kita juga secara mungkin pegawai jemaat, ya, dia jadi ketua jemaat dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadi salah satu bekal ya bagi gereja bagaimana dia bisa memimpin skala yang besar, skala yang kecil seperti gereja, dia bisa maksimalkan di sana. Nah, jadi untuk menyampaikan visi misinya, saya pikir sah-sah saja tergantung tempat dan waktu. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pendeta Alex. Bagaimana Pendeta Pardosi ini mengenai tentang menyampaikan visi misi kepada umat-umat Tuhan ini, baik di gereja atau di umum atau bagaimana? Apakah boleh atau tidak ini? Apapun kalau terkait kepada calon pemilihan itu tidak boleh digunakan. Tidak boleh. Mau pemilihan ketua konferensi, ya. Calon ketua konferensi datang ke gerejanya Pendeta Muda Alex, lalu promosi. Kalau saya terpilih jadi ketua daerah, maka saya akan A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau saudara sudah terpilih jadi ketua konferensi, saudara perlu sosialisasi program. Nah, itu lain lagi. Lain lagi. Bapak-bapak, sekarang saya sudah terpilih. Inilah program kita 5 tahun ke depan di daerah Jawa kawasan tengah. Mohon dukung, mohon bantu, doakan, support. Nah, itu bukan kampanye itu. Bukan. Karena dia sudah terpilih. Dan itu adalah konteks dalam apa? Dalam gerakan gereja itu sendiri. Gitu. Tapi kalau dalam urusan-urusan politik, maka kita tidak apa? Tidak menggunakan itu. Tadi saya katakan kan, kalau pemerintah mau sosialisasi program pemerintah, contohnya seperti vaksin, ya, keluarga berencana, pola hidup sehat, itu gereja harus membuka pintu untuk pemerintah sosialisasi program kerjanya. Ya, tapi jangan dibuat hari Sabat itu saja. Ya, bisa hari yang lain gitu. Karena kan kita harus tahu apa yang pemerintah mau buat untuk kesejahteraan rakyat ini. Kan harus tahu kita. Ya. Dan itu adalah pemimpin yang sudah terpilih. Seperti presiden sudah terpilih dia. Lalu ada program vaksin yang sekarang ini kan rame nih. Ada yang masih menolak, ada yang ini. Nah, pemerintah harus jabarkan apa isi vaksin itu dan sebagainya, kan begitu ya. Nah, kadang-kadang Pak Lurah, mungkin Pak Camat yang datang sosialisasi kepada tua-tua gereja, supaya tua-tua gereja bantu untuk apa? Untuk jelaskan kepada anggota. Terima kasih banyak. Jadi sekalian saya tutup saja sebagai closing statement saya. Ya, di sini ada komentar di Facebook ya dari adik saya Pendeta Alfianus Salepang ya. Ya, enggak usah diingat-ingat tentang doa tabrakan di langit jadi guntur dan jadi apa? Jadi hujan ya. Karena sorga itu menjadi bingung mendengar doa kita. Yang satu didoakan tapi mau melanggar, yang satu mendoakan tapi menasihati yang benar. Kan sorga jadi bingung. Doa mana yang mau saya dengar? Ya yang didengar adalah yang mau menurut firman Tuhan,
Yang melanggar nggak didengar lah. Bagaimana Tuhan mau mendengarkan doa orang yang melanggar? Berencana dia melanggar. Tuhan tidak akan apa? Tidak akan jawab. Nah, statement saya yang terakhir adalah, usahakan maksimalkan gereja kita ini steril dari urusan politik. Ya. Harus, apapun yang terjadi, harus steril dari urusan politik. Kalau ada anggota jemaat kita dipilih oleh negara, menjadi pejabat negara, maka gereja pun harus memberikan dukungan melalui doa, melalui nasihat-nasihat. Ya, supaya umat Tuhan yang terpilih oleh negara sebagai pejabat negara itu, dia dapat terus menjaga keimanannya dan integritasnya sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih untuk closing statement dari Pendeta Pardosi. Sebelum nanti closing statement juga dari Pendeta Matias Tani, kami menyapa kembali kepada saudara-saudara kami yang ada di Facebook, ya, khususnya para sahabat konsep. Dan di sini saya juga lihat tadi ada sebuah komentar ya yang menarik, dan nanti kami akan berikan juga sebuah kutipan bahwa tadi saudara kita katakan bahwa ternyata KPU juga melarang kegiatan-kegiatan kampanye di tempat-tempat ibadah. Lalu tadi dari tim konsep juga mencari mendapatkan ya undang-undang dari nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum juga mengatur tentang aturan ya berkampanye. Dalam pasal 280 ayat 1 huruf H disebutkan pelaksana dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat pendidikan, dan tempat ibadah. Peraturan ini yang kadang mungkin kurang ya jelas diperhatikan oleh paslon-paslon di pilkada-pilkada di tahun khususnya 2020 yang baru-baru ini ya. Jadi jelas ya di tempat ibadah. Jadi bukan masalah nanti dibilang, tapi kan tempat ibadah kami ini masih di mall atau masih di tempat yang belum gereja, bentuk gereja, ya bukan itu ya. Intinya di mana kita beribadah di situ itu adalah tempat ibadah dan tidak boleh ada politik-politik praktis di dalam kegiatan ibadah kita. Baik, kami persilakan kepada Pendeta Matias Tani untuk menyampaikan akan closing statement. Baik, terima kasih banyak kepada Pendeta Muda Adrian yang sudah memimpin acara. Dan sebagai closing statement saya bacakan saja tadi di PowerPoint saya yang terakhir. Ya, ini adalah hal-hal yang perlu kita lihat. Dikatakan bahwa politik praktis jika tidak dikendalikan oleh kebenaran iman, mungkin akan mengganggu hati nurani seseorang kepada Tuhan, mengganggu perkembangan iman dan karakter seseorang sesuai dengan firman Tuhan, lalu memecah belah umat dalam gereja. Dan yang keempat, akan mengalihkan perhatian manusia sehingga kehilangan fokus akan kehidupan kekal. Ya, jadi marilah kita berhati-hati ya. Memang kita harus akui bahwa kita akan ikut di dalam politik secara tidak langsung juga. Tapi jangan sampai kita adalah pribadi-pribadi ataupun sebagai gereja terlibat di dalam berpolitik praktis, karena akan kacau nanti ya. Tadi dalam pembahasan juga bahwa itu akan bertentangan dengan tujuan. Ya. Kalau gereja sudah menyatu dengan pemerintah, bertentangan tujuan ya. Kalau tujuan daripada gereja adalah menyampaikan kabar Injil, kabar baik tentang Tuhan, itu yang perlu difokuskan. Jadi inilah closing statement yang bisa saya sampaikan. Semoga kita perhatikan 4 hal ini supaya kita renungkan dan kita boleh putuskan sendiri. Mau terlibat atau enggak. Kalau enggak kuat, saya sarankan tidak usah. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih untuk closing statement dari Pendeta Matias Tani. Saat ini kita akan menutup kegiatan kita dan doa tutup oleh Pendeta Muda Ari Depari. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas segala berkat, kesempatan yang Tuhan berikan pada sore hari ini. Kami masih Tuhan berkati dalam satu kesempatan untuk boleh bersama-sama memfokuskan diri kami, mempelajari kebenaran-kebenaran nasihat firman Tuhan yang berkaitan dengan kehidupan kami. Dan tentunya pada malam ini, pada sore ini, kami sudah mengambil pelajaran-pelajaran yang baik, yang tentunya boleh menjadi satu pedoman akan kehidupan kami untuk boleh menghidupkan kebenaran-kebenaran yang kami ketahui, dan tentunya
sehingga kehidupan kami baik secara pribadi, keluarga, jemaat akan lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tentunya Tuhan dengan bantuan kuasa Roh Kudus kami akan diberikan kemampuan, hikmat kebijaksanaan sorga untuk mengerti, melihat apa yang baik dan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Secara khusus sesuai dengan pembahasan kami pada malam ini, kami akan boleh mengambil bagian-bagian penting sehingga tentunya kami akan dapat menghidupkan kehidupan yang berdasarkan kebenaran saja. Berkati hamba Tuhan Pendeta Muda Matias yang sudah menyampaikan materi, dan pembimbing kami Pendeta Milton Pardosi yang sudah memberikan penjelasan-penjelasan yang baik, yang boleh kami terima dan juga boleh didengarkan oleh semua sahabat-sahabat konsep dimanapun saudara dan saudari kami berada, sehingga kehidupan rohani kami, kehidupan gereja kami akan boleh dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami serahkan seluruh kehidupan kami pada malam ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih kepada para sahabat-sahabat konsep yang sudah mengikuti akan kegiatan diskusi Alkitab pada sore menjelang malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, karena sebentar lagi kita akan melanjutkan kegiatan diskusi sekolah sahabat bersama dengan konsep Cohen Serves People. Pastikan untuk tetap berada di dalam tayangan-tayangan kami. Jangan lupa like, komen, subscribe di YouTube kami juga. Kiranya ini boleh menjadi berkat sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.